Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memelihara kami di dalam kesetiaan. Kerap kali Tuhan, kesetiaan-Mu itu bisa kami ragukan atau kami lupakan. Mohon Tuhan pimpin kami sehingga pembacaan kitab suci sungguh-sungguh boleh menjadi satu buah masa-masa di mana kami bersama-sama merenungkan kembali bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tolong Tuhan karuniakanlah kepada kami pada pagi hari ini firman-Mu. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah ceramah atau khotbah. Jangan berikan kepada kami sekedar seorang hamba Tuhan yang beratraksi di atas panggung. Berikanlah kepada kami firman dari mimbar yang akan menyatakan kepada kami siapa itu Kristus Yesus yang setia bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka dari kitab Maleaki. Ini adalah Nabi pasca pembuangan, saudara. Maleaki. Hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima saja. Tentu ayat 1 sampai ayat kelima tidak bisa unfold banyak bagian dari kitab Maleaki. Maka saya mengharapkan saudara sekalian boleh mengikuti serialnya, saudara. Maleaki ini tidak akan terlalu panjang kita bahas. Tapi ini adalah bagian yang pertama, saudara. Maleaki pasal pertama. Kita akan membaca secara bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tidak begitu panjang, saudara. Maka kita baca secara bersama-sama. Maleaki pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama yang kompak ya saudara ya. 1, 2, 3. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pasukannya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam satu buah keadaan perang ya, penghujung perang. Jadi perang hampir usai, saudara. Terjadi satu buah invasi darat di dalam satu buah kota, saudara. Itu perangnya hampir selesai, sudah kurang lebih dalam tahun-tahun akhir, sudah. Tetapi ya masih sangat panas, masih banyak tembak-tembakan, masih banyak bunuh-bunuhan, saudara. Maka di dalam kota itu sudah laki-laki dikumpulkan untuk menjadi milisi, sudah. Semua laki-laki dikumpulkan, perempuan dan anak-anak dikumpulkan di dalam satu buah kayak kamp-kamp pengungsian, saudara. Laki-laki dikumpulkan untuk menjadi tentara, saudara. Nah suatu kali, sudah ada satu buah keluarga. Keluarga itu terdiri dari seorang laki-laki muda dan perempuan muda. Let's say masih usia 19 tahun. Mereka baru saja menikah dan baru saja dikaruniai seorang anak, saudara. Mereka lagi panas-panasnya di dalam hubungan pernikahan mereka, saudara. Maka di dalam peperangan itu laki-lakinya harus ikut pergi berperang. Maka dia berjanji kepada istrinya ini, saudara. Dia berjanji kepada istrinya, sayang, trust me, percaya saya. Setelah semua ini selesai, saya akan kembali dapatkan kamu dan kita akan memulai kehidupan yang baik. Saya adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Saya akan berikan kepada kamu kehidupan yang bukan cuma layak, tapi saya akan berikan kepada kamu kehidupan yang baik. Dan ini memang adalah seorang laki-laki yang cukup cemerlang, saudara. Selama ini sekolahnya cemerlang, dia punya relasi baik, pekerjaan juga baik. Cuman gara-gara perang sekarang keadaan jadi sulit. Dan dia berjanji dengan sungguh-sungguh, pegang kata-kata saya. Ya kayak di dalam film-film romance gitu, saudara. Mereka bergandengan tangan, lalu pegang ini dada saya. Disinilah saya berjanji. Nah begitu, saudara. Lalu mereka berpisah, saudara. Karena laki-lakinya mesti bergabung dalam grup milisi, saudara. Dan pendek kata, perangnya berakhir. Dalam waktu mungkin 2 bulan, 3 bulan, perangnya mulai berakhir, saudara. Setelah perangnya berakhir, ya banyak korban juga. Mulai dikumpul-kumpulkan kembali, saudara, di dalam orang-orang itu, saudara. Istri dan anak banyak yang berkumpul kembali. Orang tua dan anak banyak yang berkumpul kembali. Tapi banyak yang meninggal juga. Dan banyak orang yang masih hilang juga, saudara. Coba pergi ke dalam kantor-kantor kecamatan, pergi ke dalam kantor-kantor pemerintah. Wah, data-data sudah nggak ada, saudara. Cari orang ini ada di mana. Missing person itu cuman bisa didapatkan dari kata-kata orang yang nyari. Kadang-kadang yang nyari pun sudah meninggal, ya sudah hilang, udah nggak tahu, saudara. Nggak ada data akte kelahiran, nggak ada data KTP, dan sebagainya. Kalau sudah hilang, ya hilang aja, saudara. Banyak yang ketemu, banyak yang kedapatan sudah meninggal,
banyak juga yang ternyata hilang, saudara. Dan kita melihat, saudara, perempuan muda ini menunggu. Dulu suami saya berjanji, saya akan dapatkan kamu kembali. Saya berjanji, demi Tuhan dia berjanji. Maka dia tunggu, saudara. Dia tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Rupanya pemerintahan di dalam negara itu baik, saudara. Setelah perang mereka segera rebuild, ya. Mereka bangun kembali kotanya, mereka mulai bangun ekonomi masyarakat kecil, mulai buka koperasi-koperasi, mulai buka sentral-sentral perdagangan, fokuslah hutang luar negeri dan lain sebagainya dijadikan media untuk kemajuan, saudara. Maka setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, keadaan negara itu makin lama makin baik, saudara. Dan perempuan ini makin lama juga makin bertumbuh, saudara. Sampai akhirnya kurang lebih 10 tahun, saudara. Perempuan 19 tahun menjadi 29 tahun. Anaknya tadi masih bayi, sekarang menjadi seorang perempuan 10 tahun lah, anak remaja, kelas 4 SD, saudara. Perempuan ini, saudara, masih nungguin suaminya selama 10 tahun. Usianya sudah 29 tahun. Belum terlalu tua sih ya. Di dalam keadaan seperti itu ada satu buah tawaran waras dari seorang laki-laki yang baik. Laki-laki yang lain, yang baik, yang punya pekerjaan baik, hidupnya juga baik. Dia bilang, ya saya menghargai kamu. Kamu selama ini menunggu suamimu, saya hargai kamu. Tapi kalau selama 10 tahun terakhir dia nggak pulang, nggak ada kabar, bukankah besar kemungkinan dia meninggal ya? Atau kalaupun dia tidak meninggal, ya mungkin dia minggat. Mungkin dia minggat, nggak mungkin dia minggat. Nah perempuan itu begitu sudah. Karena apa? Orang dia sudah berjanji sama saya sungguh-sungguh. Ya udah, maaf ya, ini fakta pahit sudah 10 tahun loh. Kamu nunggu bukan 2 bulan, bukan 2 tahun, tapi sudah 10 tahun. Dan sekarang kamu mesti membesarkan anak yang kelas 4 SD ini. Gak ada kerjaan, selama ini hidupnya sulit sekali. Saya tidak macam-macam sama kamu, saya menghargai kamu, kalau kamu gak mau juga gak apa-apa. Tapi bukankah ini tawaran wajar ya? Saya akan mencintai kamu baik-baik, saya akan memelihara kamu dan anakmu baik-baik. Lalu pelan-pelan menurut Anda kalau andai saja, andai kata jika umpama, perempuan ini akhirnya mulai tergerak. Dia pikir, ya juga ya, suami saya mungkin mati loh. Dan saya nunggu bukan sehari 2 hari, sudah 10 tahun. Dan sekarang saya juga masih dalam usia menikah juga. Maka akhirnya dia memutuskan untuk menikah, saudara. Menurut Anda ya, perempuan ini perempuan gak bener. Dasar dia tidak mau menunggu suaminya. Atau ya dia mengambil langkah yang cukup masuk akal. Waras sajalah. Menurut Anda gimana, saudara? Ayo gimana, saudara? Kalau menurut sinetron-sinetronnya, the best skenario-nya adalah ya tungguin terus sampai tahun ke-15, ternyata suaminya pulang. Nah gitu, saudara. Tetapi saudara, seringkali best skenario seperti itu kan tidak terjadi ya. Jadi andai saudara akhirnya ya dia menikah saudara, ya sudahlah. Siapa yang mau mempertanyakan? Mertua pun nggak bisa mempertanyakan loh. Suami saya nggak balik mami, suami saya itu nggak balik. Saya itu nunggunya bukan 2 hari, 3 hari, 10 tahun nggak balik. Saudara, kurang lebih ya. Hal seperti itu adalah hal yang dialami oleh Yehuda saudara. Yehuda, mereka itu pernah mengalami masa berpisah dengan Tuhan melalui perang. Ada peperangan besar saudara. Ada Babilonia menyerbu dan Yerusalem, Yehuda itu hancur-hancuran saudara. Dan banyak di antara penduduk Yehuda itu yang diangkut pergi ke Babel saudara. Dan ketika itu saudara, ada di antara mereka yang sangat masih berusaha untuk percaya pada janji Tuhan. Sebelumnya kami punya nabi-nabi pra-pembuangan. Yeremia itu pernah berkhotbah. Yeremia itu nabi sejak sebelum pembuangan sampai kepada pembuangan. Dia masih eksis terus. Atau Yesaya, nabi pra-pembuangan. Pernah berkhotbah. Nanti ya, setelah kami mengalami pembuangan dari Tuhan 70 tahun. Setelah perang hancur-hancuran, kami akan dipulangkan dan keadaan kami akan kembali baik. Sudah begitu sudah. Ketika mereka pulang dari pembuangan, mereka juga mengingat-ingat itu. Ada kata-kata nabi-nabi yang encourage. Percaya deh kepada Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Nabi seperti Zakaria, nabi seperti Hagai, begitu saudara. Mereka itu berjanji dengan nama Tuhan. Nanti kalau bait suci sudah didirikan kembali, kamu kembali setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali menjadikan tanah Yudea, Yerusalem, Yehuda, Israel ini sebagai kepermaian akan kembali lagi saudara. Saya coba bacakan ya, 2 bagian kitab suci ya. Dari Hagai pasal 2 dan juga Zakaria pasal 2. Pertama Hagai pasal 2 ayat 9. Saya bacakan ya. Mungkin ada yang ayat 10 sudah, tergantung versi. Adapun rumah ini, maksudnya bait suci ya, bait, rumah itu bait sudah. Adapun bait ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam.
Hagai sudah berjanji, nanti bait suci yang kedua ya, second temple, ketika dibangun, kepermayannya, kemegahannya akan melampaui bait suci yang pertama. Akan melampaui bait suci Salomo. Anda bayangkan sudah, bait suci Salomo sudah. Bait suci Salomo itu akan dilampaui oleh bait suci yang kedua. Hagai berjanji dengan nama Tuhan seperti itu sudah. Sekarang sudah, Zakaria, dia juga berkenaan dengan rumah Tuhan nantinya, berkenaan dengan Yerusalem, ada kata-kata seperti ini. Zakaria pasal 2, ayat 10 dan 11, saya bacakan. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Tuhan in their midst, Tuhan di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu. Dan akan menjadi umatku. Aku akan diam di tengah-tengahku. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Jadi sudah, bait suci Yerusalem dibangunkan kembali. Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Mereka akan kembali menjadi kepermaian. Tuhan akan kembali menyatakan kemuliaannya melalui bangsa Yehuda, saudara. Itu yang mereka percayai, saudara. Cukup banyak di antara mereka yang akhirnya, saya kurang percaya. Dan kita sudah bahas itu di dalam kitab Ester, saudara. Ya kan? Kita sudah banyak bahas itu di dalam kitab Ester. Di dalam kitab Ester kita mendapati ada orang-orang Yehuda yang akhirnya pikir-pikir, enggak deh. Ada proyek bait suci Yerusalem. Yehezkiel sudah pernah ngomong itu dulu. Hagai sudah ngomong, Zakaria sudah ngomong, ada proyek bait suci Yerusalem. Tetapi sebagian besar orang-orang Yehuda mengatakan, nah saya punya rencana yang lain. Terus mereka gak mau pulang ke tanah Yudea. Paskah pun mereka gak berziarah, saudara. 14 Nisan harusnya mereka berziarah, mereka tidak berziarah. Paskah loh, saudara. Gitu, saudara. Kalau kita bicara tentang festival ya, atau kita bicara tentang seremoni di mana mereka itu berziarah, saudara. Pilgrimage. Itu kan ada beberapa ya. Orang-orang Yahudi itu pilgrimage ke Yerusalem itu ada beberapa. Paskah mereka pilgrimage. Kalau mereka itu pondok daun, mereka pilgrimage. Lalu Pentakosta mereka pilgrimage sudah di dalam hari raya tertentu. Tetapi sudah, kalau Anda mau cari satu hari raya paling utama, yang mana kita boleh sebut sebagai the festivals. Ada banyak festival, Tabernakel itu festival, gitu kan ya. Lalu misalkan Paskah itu festival. Tapi kalau kita sebut sebagai the festival, yaitu Paskah sudah. Paskah pun mereka tidak berziarah. Terus mereka ada di mana? Tersebar di Persia sudah. 127 provinsi mereka tersebar di sana sudah. Ada orang-orang seperti itu sudah. Pikir-pikir janji Tuhan, no. Tapi bukan cuma mereka orang-orang Yahudi. Ada juga sebagian kecil di antara mereka yang memutuskan untuk oke, saya pulang. Saya pegang janji Tuhan. Yeremia pernah ngomong, Yehezkiel pernah ngomong, Hagai pernah ngomong, Zakaria pernah ngomong, saya pegang janji Tuhan. Maka mereka cuman kumpulan sedikit masyarakat Yehuda yang akhirnya pulang ke tanah Yudea. Dan mereka berjuang habis-habisan untuk membangun bait suci Yerusalem kembali, sudah. Dan sekarang apa yang dijanjikan oleh Hagai, yaitu kalau second temple sudah dibangun, maka akan terjadi kepermainan besar. Second temple-nya sudah dibangun, sudah. Dan sudah lewat 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 50 tahun berlalu, saudara. Dan yang terjadi dalam kehidupan mereka apa? Enggak terjadi apa-apa tuh. Kepermainan terjadi enggak? Enggak. Mereka sudah ikut janji Tuhan loh. Ya beda lah sama orang-orang Yahudi yang tersebar di Persia. Beda. Ini sudah pulang ke tanah Yudea, saudara. Ini kemungkinan berada di dalam sejaman sekitar dengan Nehemia, saudara. Nehemia itu kan sangat fokus terhadap pembangunan tembok Yerusalem. Bait suci Yerusalem ini sudah dibangun kembali, saudara. Bait suci Yerusalem pada waktu itu sudah dibangun mungkin 50-60 tahun, sudah lewat, saudara. Saya setia dengan janji Tuhan. Disuruh pulang, keadaan susah, saya ikut. Suruh bangun bait suci, saya ikut. Menantikan kemuliaan Tuhan yang besar seperti janji Tuhan, saya ikut. Semuanya saya sudah ikut. Dan sekarang sudah 50 tahun berlalu, janji Tuhan kayaknya kok gak tergenapi ya. Ya, saya mencintai Tuhan, the God of our old days. Saya mencintai Tuhan yang lalu itu. Tapi sekarang kayaknya kok jadi agak kurang relevan ya. Dan sekarang sudah, kalau ya akhirnya mereka memutuskan untuk move on. Masa ya salah sih? Masa ya salah? Kalau ini perempuan ini tadinya sudah pegang janji suaminya, 10 tahun berlalu. Masa menikah lagi gak boleh 10 tahun loh. Ya kalau 10 hari kita lewat kamu sebagai perempuan gampangan. Dikit-dikit langsung move on begitu kan ya. Saya sudah tunggu suami saya gak pulang-pulang. Berapa lama? 10 hari. Lah 10 hari. 10 tahun men. Nah ini saudara, saya sudah tunggu janji Tuhan digenapi. Berapa lama? 50 tahun. 1 generasi lebih itu, bait suci Yerusalem dibangunkan dan tidak terjadi kepermainan apa-apa tuh. Jadi kalau sekarang saya move on boleh enggak? Dan move onnya bagaimana saudara? Move onnya itu ya namanya juga orang Yehuda saudara, enggak bisa ganti agama lah.
Orang Yehuda itu nggak mungkin melepas Yahwism itu ya. Pada waktu itu, mohon maaf ya saudara, sudah tahu ya. Kalau di Indonesia ini ada beberapa suku yang sangat lekat dengan kekristenan. Nggak ke gereja mereka, tapi Kristen. Itu Anda Yesus, Anda hina gitu, marah itu berkelahi gitu ya. Kayak itu rame-rame JK menista agama, mereka ikut rame-rame itu. Padahal nggak ke gereja itu gitu ya. Ada suku-suku tertentu sudah di Indonesia itu yang sangat lekat dengan kekristenan. Saya sampai dulu itu ada guyonan ya. Yesus harga mati tapi kan nggak ke gereja gitu ya. Yesus harga mati tapi dia tidak pergi ke gereja sudah. Karena sudah lekat sekali sudah. Orang Yehuda mereka sama Yahwism ya sudah lekat sekali. Mereka nggak ganti agama, tapi ya pelan-pelan jadi suam-suam kuku. Iman mereka kepada Tuhan itu jadi suam-suam kuku. Ke Bait Suci Yerusalem, iya, kadang enggak, ya enggak apa-apa. Bait Suci Yerusalem, ya sedikit dilupakan lah. Perpuluhan ya, kadang ngasih, kadang enggak, kadang ngasihnya sedikit, kadang persembahan juga ala kadarnya saja. Itu nanti akan dinyatakan semua di dalam kitab Maleakhi ini sudah. Terus mereka menjalankan hukum Tuhan seperti yang zaman dahulu, ya enggak. Mereka sudah pulang dari pembuangan, menjalankan perintah Tuhan, balik-balik. Ada yang istrinya sudah meninggal, ada yang istrinya masih ada, sudah ya. Lalu istrinya diceraikan. Dia lihat perempuan-perempuan, sekarang perempuan-perempuan lokal, kan mereka udah pergi, sudah ya. Mereka udah pergi dari tanah Yudea. Tanah Yudea itu nanti akan direpopulasi sama orang-orang yang macam-macam, sudah. Setelah mereka pulang, mereka lihat, boleh juga, bule-bule, mungkin begitu, sudah ya. Ya bukan bule lah, sudah ya. Bukan orang bule loh, tapi orang-orang non-Israel, kayaknya ras lain ini kayaknya ya, boleh juga. Lalu mereka mulai kawin campur, sudah. Itu isu yang dibahas dalam kitab Maleakhi, sudah. Tapi katanya Tuhan gak boleh kan ya. Nanti kalau kamu kawin campur agamanya bisa gak karu-karuan. Aduh, itu Tuhan zaman kuno lah. Tuhan zaman dulu itu. Sudah ditunggu kok. Saudara, bukankah saudara? Hal seperti ini ya. Ya kurang lebih agak mirip-mirip dengan kehidupan kita lah saudara ya. Saudara, kita punya cerita tentang Tuhan yang mengasihi kita di masa lalu, punya enggak? Ya punya. Tuhan Yesus yang mati bagi kita, Tuhan Yesus yang melakukan kebaikan ini dan itu sudah. Tapi to be fair, di dalam kehidupan kita saat ini loh, kayaknya kita mesti move on deh. Sekarang ini apa yang ditawarkan oleh Tuhan ini dan itu, saudara pernah gak sih? Atau jangan-jangan sekarang pun Anda merasa ya saudara, janji-janji Tuhan, hal-hal yang dikotbahkan dari mimbar-mimbar gereja yang bertanggung jawab ya, kita gak ngomong mimbar-mimbar ngaco ya, mimbar-mimbar yang bertanggung jawab, atau Anda membaca Alkitab, kayaknya ini gak terjadi dalam hidup saya. Pembacaan Alkitabnya udah bener, tapi kok ini gak terjadi dalam hidup saya. Janji-janji Tuhan seperti ini gak terjadi dalam kehidupan saya. Jadi, dan saya nunggu, bukan sebentar loh. Saya ikut Tuhan jadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, ikut pelayanan dulu, ikut pelayanan sampai aktif itu ya. Bukan sebentar loh, bertahun-tahun juga loh. Tapi kayaknya kok ya gini-gini aja ya. Kayaknya kalau saya move on, kok ya gak salah-salah banget. Move on itu artinya apa saudara? Move on itu artinya gak lagi ke gereja. Ya enggak, cuman ya jadi suam-suam saja. Ya ke gereja boleh, enggak ya enggak apa-apa. Enggak terlalu missing lah saudara. Dan sebetulnya kalau coba dihitung-hitung baik-baik ya, kehidupan mereka ya enggak jelek-jelek banget. Kalau sekarang mereka mau berharap kepada Persia, ya to be fair enggak begitu jelek lah saudara. Ini adalah satu buah alternatif yang kelihatan masuk akal di dalam telinga banyak orang sebetulnya saudara. Saudara kalau pergi ke Eropa misalkan saudara melihat ya, wah puji Tuhan ya 500 tahun yang lalu pernah dibangkitkan Martin Luther. Pernah ada Luther yang banging around di Jerman dan sampai merebak ke seluruh Eropa, merebak sampai ke seluruh dunia. Anda pergi ke gereja yang Martin Luther pernah khotbah di sana. Gerejanya masih ada, masih beroperasi juga. Tapi yang ke gereja dikit. Dan terus gimana? Ya enggak apa-apa. Kehidupan mereka jadi hancur, jadi immoral, jadi tukang bunuh, jadi tukang korupsi, jadi tukang rampok, jadi tukang selingkuh. Ya enggak. Mereka ya baik-baik. Jaminan sosial ya ada, sekolah juga. Ya kadang ke gereja juga, kadang ya enggak. Kadang mau makan ya berdoa, kadang-kadang ya lupa. Ya wis lah, tapi ya mereka not so bad. Living a godless life, ya enggak sampai sejelek itu kok. Anda pernah coba cek ya dalam hidup Anda? Coba ya. Ya kalau enggak ke gereja 2 minggu masa hidupmu jadi rusak? Ya enggak kan ya. Ya mungkin sedikit merasa bersalah sedikit. Tapi ya jadi hancur gitu. Ya enggak. Jadi tukang tipu, ya enggak juga. Terus ke gereja jadi gimana? Ya enggak jadi gimana-gimana juga. Yang dijanjikan sama Tuhan itu enggak terjadi. Tapi ya namanya kita ya mulai kecil dibaptisnya di GRII gitu kan ya. Sudah ya kepalang tanggung lah ya udahlah gitu ya. Jadi ya sayup-sayup saja. Tuhan gak ditinggalkan tapi ya distant past lah. Itu masa lalu sudah. Masuk ke dalam folder saja. Sesekali ditengok boleh.
Hari Minggu ditengok, kita mengingat-ingat kembali, ya boleh. Anda bayangkan ya, pasangan ini misalkan sudah akhirnya menikah kembali. Ini ya, perempuan ini akhirnya menikah, lalu terus punya anak lagi. Anaknya dia jadi 3. 1 anak dari suami lama, terus 2 dari suami yang baru. Hidupnya juga baik-baik. Lalu suatu kali dia buka HP, muncul Google Foto, sudah. Sudah tahu Google Foto ya? Kadang-kadang Google Foto itu kan pinter, sudah. Bisa kasih this day 12 years ago gitu ya. Saya kadang-kadang masih muncul gitu. This day 12 years ago. Lu anak saya bayi masih ada gitu. Muncul. Lalu dikasih lagu-lagu sentimental. Mungkin bisa tergerak lagi sambil mengingat-ingat, oh good old days. Dulu itu saya pernah pegang anak saya. Anak saya itu pernah tidur di badan saya begini. Wah, sekarang sudah nggak bisa lagi ya. Sedikit terlalu berat. Dan taruh sini goyang-goyang terus. Nggak bisa tuh, susah-susah tuh. Dulu ya, ditaruh di sini, diambil. Ya masih kecil masih diangkat. Tidur di sini. Masih ingat tuh, 12 tahun lalu. Kalau yang kecil ya 7 tahun yang lalu. Kadang-kadang Google Foto bisa munculkan itu. 7 tahun lalu. Lalu sambil lihat, sambil dikasih sedikit lagu sentimental. Sedikit tergerak hati. Tapi ya move on sudah. Saya nggak bisa perlakukan dia seperti kayak good old days. Seperti kayak pada waktu masih bayi itu nggak bisa. Apalagi nanti masing-masing sudah menikah sendiri, ya sudah nggak bisa lagi. Kadang-kadang kita dengan Tuhan ya begitu sudah. Israel dengan Tuhan ya gitu sudah. Mereka misalkan sudah Israel ya pada zamannya Maleaki itu sudah. Mereka buka Google Foto ada ya. This day 500 tahun lalu, bayangin ada Musa sudah gitu sudah. Ada ya Daud gitu ya. Peristiwa-peristiwa yang keren-keren di masa lalu sudah. This day berapa ratus tahun yang lalu sudah. Kita orang Kristen ya sama sudah. Kalau pas hari Minggu ini Google Foto ini sudah. Anda lagi pergi hari Minggu ke gereja, ini Anda sedang buka Google Foto. Anda akan dikasih lagu-lagu sentimental. This day 2000 years ago. Yesus di atas kayu salib mencurahkan darahnya bagi Anda. Sentimental kadang-kadang bisa menitikan air mata, kadang-kadang lagu-lagu tertentu bikin kita sangat tergerak sudah. Tapi sudah, life goes on. Anda pulang, Anda move on. Anda harus menjalankan kehidupan Anda sehari-hari. Ya sudahlah, nanti mungkin minggu depan saya tengok lagi di Google Photosnya. Atau 2 minggu lagi saya tengok lagi. Ya not so bad lah. Kadang-kadang kesono bagus juga, sudah. Sudah, kita melihat ya, itu adalah satu buah kehidupan yang dialami oleh orang-orang Yehuda pada zamannya Maleaki, sudah. Bait suci terlupakan, makanya ada isu tentang perpuluhan, mereka melupakan perpuluhan, lalu terjadi perceraian, kawin campur, dan lain sebagainya, sudah. Dalam keadaan seperti ini, sudah, kitab Maleaki muncul, dan kitab Maleaki dibuka, sudah. Dengan kata-kata seperti ini, sudah. Ucapan ilahi. Oracle, sudah. Sudah, ini kata bahasa Ibrani itu artinya itu keras sekali, sudah. Masa. Itu kalau saya misalkan ya terjemahkan dari American Standard atau dari King James, sudah. Kata-katanya itu bukan the oracle from God, tapi kata-katanya the burden, beban. Kata-kata masa itu seringkali atau lebih tepat diterjemahkan sebagai beban. Ada beban dari Tuhan Allah, sudah. Memang firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang menanggung beban, sudah. Seorang komentator yang lebih kontemporer, sudah. Dia mengatakan kata-kata beban itu mirip seperti ini, sudah. Anda bertemu dengan anak buah, lalu bilang kepada anak buah Anda, kamu pergi ke kantor sekarang. Itu, sudah. Ini bukan sekedar firman Tuhan, bukan sekedar oracles, tapi ada sesuatu yang sangat mendesak. Kamu pergi ke kantor sekarang. Ini orang yang sudah mulai melupakan Tuhan. Sudah mulai menjadikan Tuhan itu sebagai afterthought. Dan sekarang firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Sudah, Maleaki itu siapa kita nggak tahu, sudah. Apakah Maleaki itu adalah orang yang namanya Maleaki? Kita juga nggak tahu, sudah. Ada penafsir yang mengatakan Maleaki ini artinya adalah messenger. Jadi kita nggak tahu ini sebetulnya namanya Maleaki atau Maleaki itu julukan. Atau dia adalah orang yang hidupnya begitu baik sampai dikasih julukan malaikat. Malak, utusan Allah, messenger. Malaikat itu kan messenger, sudah. Jadi apakah ini adalah orang yang hatinya begitu baik sampai disebut sebagai the angel, malaikat itu, Maleaki. Atau dia adalah orang yang namanya Maleaki atau apa, kita nggak terlalu tahu. Tapi kita akan tahu the message. Dan saya kira itu mungkin yang lebih penting, sudah ya. Ada burden dan sekarang kita mendengarkan message-nya apa, pesannya apa, sudah. Dan kita melihat ya, pesannya itu dibuka dengan kata-kata, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Sedikit aneh ya, sudah ya. Sudah pernah melihat ya, ada pegawai yang nggak perform, sudah. Anda melihat anak buah yang nggak perform, yang gagal ini dan itu, sudah. Lalu kalau Anda bilang begini, kamu ketemu sama saya di kantor sekarang. Masuk dalam kantor dia bilang, saya mengasihi kamu. Kan ya aneh, sudah. Pembukaannya kayak begini, sudah. Harusnya kata-kata yang sekeras ini pembukaannya adalah, kamu kenapa nggak perform ke sini? Kenapa kamu melupakan Tuhan? Kenapa perpuluhan kamu abaikan? Kenapa kamu memberikan persembahan yang cacat? Kenapa kamu tidak baik di dalam mengikuti Tuhan? Harusnya pertanyaan seperti itu. Tapi ini enggak. Begitu masuk ke dalam kantor,
oracles, ada burden. Pesan Tuhan kepada orang Israel pertama-tama adalah kata-kata, aku mengasihi kamu. Saudara, kalau Anda membayangkan ya, Tuhan dengan Israel sebagai satu buah pasangan yang berelasi. Kata-kata aku mengasihi kamu, itu artinya bisa macam-macam. Di satu sisi artinya bisa sangat serius, di sisi yang lain sudah mengingat hubungan mereka sudah menjadi distant past. Kata-kata aku mengasihi kamu, kadang-kadang kata-kata itu artinya hampir sama dengan how are you di dalam relasi suami istri. Saudara, kalau ada suami istri saudara, yang sudah suam sekali saudara, kadang-kadang panggilnya juga tetap sama, karena sejak pacaran manggilnya udah begitu saudara. Hey babe, atau sayang gitu, atau hey sugar gitu, hey baby gitu, kata-kata begitu saudara. Anda mungkin punya masing-masingnya saudara, saya nggak tahu lah Anda punya seperti apa saudara. Tapi itu artinya apa saudara? Kalau orang ngomong hey babe gitu ya, atau hey baby, atau hey my love, hey sugar gitu ya, kamu manisku begitu saudara. Kata-kata atau sayang, panggilan sayang gitu saudara. Artinya apa? Sayang itu artinya sayang kan saudara. Tapi seringkali ya itu sudah menjadi sekedar ujaran aja saudara. Nggak ada artinya apa-apa saudara. Jadi panggilan, hey sayang, kalau lagi berantem ya, hey sayang, panggilannya, kamu itu nggak bisa gitu sayang, kan gitu, lagi berantem sudah pakai kata-katanya. Kadang-kadang seperti itu. Sebetulnya ya nggak sayang lagi, tapi ya kata-katanya seperti itu sudah. Cuman biasanya kalau sudah ada kalimat standar seperti ini, jawabannya harusnya standar juga. Kalau ada orang tua ngomong sama anaknya atau suami ngomong sama istrinya, I love you babe, jawabannya apa? Okay, I know, atau I love you more, atau I love you too. Ya kurang lebih seperti itu sudah. Tapi ini sudah. Mereka akan menjawab dengan mengatakan, masa? Ini ada masalah. Ini masalahnya serius. Bukan sekedar dingin, tapi ada masalah yang sangat serius. Sudah. Ada kata-kata Tuhan mengatakan, Tuhan yang ngomong, saudara, aku mengasihi kamu. Tapi mereka bertanya, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? In one word, masa? Masa yang kayak gitu artinya adalah mengasihi. Dan ini adalah umat menjawab Tuhan, saudara. Saudara, ada masalah yang sangat serius di sini, saudara. Dan masalah yang paling perlu dibereskan di dalam kitab Maleakhi, di tengah-tengah masyarakat Israel yang mulai menjadikan Tuhan sebagai afterthought. Masalah pertama adalah diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kamu. Saudara, coba lihat ya. Pertama-tama Tuhan tidak membuka dengan kata-kata, kenapa kamu berdosa? Kenapa kamu melupakan Tuhan? Atau mereka juga tidak mengatakan, kenapa kamu kurang mengasihi Tuhan? Enggak, saudara. Tetapi kata-kata pertama yang dinyatakan adalah, aku mengasihi kamu. Dan Tuhan tuh berusaha untuk make sure nanti akan memberikan bukti bahwa aku mengasihi kamu supaya kamu percaya bahwa aku mengasihi kamu. Kenapa demikian saudara? Saudara saya percaya ya. Problem utama dari orang yang suam-suam kuku. Problem utama dari orang yang mulai menjadikan Tuhan itu sebagai masa lalu. This day 2000 years ago. Problem utamanya itu bukan bahwa kita kurang mencintai Tuhan. Bukan. Kita mungkin kurang mencintai Tuhan dan kurang mencintai Tuhan itu problem. Tetapi problem utamanya bukan kita kurang mencintai Tuhan. Problem utamanya juga bukan Tuhan kurang mencintai kita. Tuhan mencintai kita itu sudah no question kan saudara ya. Kita kurang mencintai Tuhan itu iya, tapi itu bukan problem utama. Kenapa saudara? Karena memang relasi kita dengan Tuhan itu tidak pernah digantungkan kekuatan cinta kita kepada Tuhan kok. Jadi yes, kita mungkin kurang mengasihi Tuhan, yes kita kurang berdedikasi kepada Tuhan, tapi itu bukan problem yang paling besar. Relasi kita dengan Tuhan gak pernah digantungkan kepada kemampuan kita dalam mencintai Tuhan, saudara. Tetapi problem yang besar sekali adalah kita kurang bisa percaya kalau Tuhan itu mengasihi kita. Kurang betul-betul bisa menghayati, kurang betul-betul bisa menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kitanya iya, kita kurang mengasihi Tuhan juga iya, tapi itu gak jadi problem. Yang jadi problem adalah kita itu susah untuk menerima bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab suci. Apa yang membuat kita itu susah untuk mengerti, saudara? Apa yang membuat kita itu susah untuk percaya bahwa kita itu dicintai Tuhan, saudara? Beberapa hal, saudara. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, saudara, kita susah untuk mengerti, susah untuk percaya Tuhan mencintai kita seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yang pertama, karena, saudara, cinta itu zaman sekarang, saudara, sudah mengalami inflasi yang luar biasa tinggi sampai nggak ada artinya. Di mana-mana Anda mendengar kata cinta, di mana-mana Anda ngomong tentang kasih, saudara. Anda nonton film, Anda baca novel dan lain sebagainya. Itu tema kasih di mana-mana, saudara. Sampai akhirnya nggak terlalu ada artinya. Waktu ngomong Tuhan mengasihi saya, kita nggak bisa tergerak lagi, saudara. Karena apa? Karena memang kasih itu sudah nggak terlalu ada artinya, saudara. Berapa banyak di antara Anda itu bisa tergetar ya kalau misalkan
orang tua ngomong sama anaknya, I love you, atau anak ngomong sama orang tuanya, I love you, kita mungkin gak terlalu tergetar lagi tuh. Kata-kata sudah gak kayak kadang-kadang, love you, bye, gitu sudah. Kayak gak ada artinya, memang sudah inflasi banget sudah. Gak ada artinya sudah kata-kata kasih sudah. Kita jadi susah untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Allah ketika Tuhan itu mengatakan dia mengasihi kita sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita susah untuk percaya, susah untuk menghayati bahwa kita dikasihi. Seringkali adalah karena kita itu sudah punya standar sendiri, kita atur sendiri. Yang namanya dicintai itu harusnya kayak gini. Kita sudah setting standar kita. Kalau kamu mau mengasihi saya, standar orang mengasihi saya itu adalah kayak begini. Bagi orang Israel, ya Persia dihancurkan, tunduk kepada Yehuda, itu standarnya. Edom dihancurkan, itu termasuk salah satunya. Persia, Asyur, Babel, semuanya ditundukkan, semua tunduk di bawah kaki kita. Mesir semuanya nyembah-nyembah kaki kita. Itu adalah standar Tuhan mengasihi saya. Sekarang itu semua tidak terjadi, kami tidak menjadi kepermainan yang paling utama di seluruh dunia, yaitu artinya belum Tuhan mengasihi saya. Kadang-kadang kita sudah tetapkan standar sendiri sudah. Tuhan mengasihi kita dengan cara yang Tuhan sendiri sudah nyatakan benar sudah. Tapi karena nggak fit sama standar yang kita kasih sudah, kita jadinya susah untuk menghayati bahwa Tuhan mengasihi kita. Saudara coba bayangkan ya. Anda bayangkan ya, ada satu orang laki-laki saudara, datang kepada pacarnya. Dia bilang gini, Babe, kalau kamu sayang sama saya, ini belum menikah sudah. Kalau kamu mencintai saya, dia setting standar. Kalau kamu mencintai saya, bukan menikah dengan saya. Tapi kalau kamu mencintai saya, kamu mesti mau tidur sama saya. Belum nikah nih mereka. Itu standarnya dia. Dan dia betul-betul percaya itu. Kalau ada orang cinta sama saya dan percaya sama saya sungguh-sungguh, maka sebelum menikah dia mau tidur sama saya. Let's say seperti itu sudah. Dan dia betul-betul percaya itu sudah. Maka sudah, hal terbaik yang dia bisa dapatkan adalah suatu hari dia bertemu dengan satu orang yang mau dia ajak tidur. Itu the best thing yang dia bisa dapatkan sudah. Akhirnya ada orang yang mencintai saya dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Mau saya ajak tidur sebelum menikah. Ya dia dapat perempuan yang seperti itu. Hal terbaik. Kadang-kadang sudah ketika kita tetapkan standar kita sendiri. Di mana standarnya ngaco sudah. Kita akhirnya kejar model standar itu. Dan hidup kita itu jadi downward spiral sudah. Kita gak mau mengakui bahwa Tuhan mengasihi kita sesuai dengan apa yang Tuhan itu mau kasih kepada kita. Kita maunya Tuhan mengasihi kita harus formatnya kayak begini sudah. Sementara kayak gini itu kadang-kadang bawa kita itu makin hancur sudah. Selanjutnya yang ketiga sudah. Kadang-kadang itu susah buat kita untuk kita itu menyadari atau mempercayai bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena kita mulai sadar juga bahwa kita mungkin juga gak sampai layak-layak banget dikasihi. Saya juga gak baik-baik banget. Jadi kalau sampai akhirnya Tuhan gak mengasihi saya lagi, akhirnya Tuhan meninggalkan saya, Tuhan move on dengan jalannya dia sendiri, ya sudah oke. Ya sudahlah sekarang kita jalan masing-masing saja. Saya jalan dengan Persia, atau jalan dengan mimpi-mimpi saya, mungkin ya suatu hari kerja sama-sama orang Edom juga mungkin gak apa-apa, kerja sama-sama orang Persia juga oke, suatu hari nanti kerja sama-sama ya imam yang kurang oke, kerja sama-sama Romawi juga boleh, Tuhan biar jalan sendiri. Karena saya tahu kok, saya tahu saya bukan baik-baik banget. Saudara kadang-kadang kan bisa begitu ya sama orang ya saudara. Saudara punya satu orang teman ini baik sekali dengan Anda, tapi Anda khianati dia terus-menerus saudara. Akhirnya teman ini apa ya saudara, ya udahlah saya gak mau lagi sama dia. Sudah gitu saudara. Akhirnya Anda mulai berasa, ya wajar juga sih. Saya sudah sakitin dia terus, saya sudah terus-menerus gak oke dengan dia. Ya wis lah, ya udah, bro, lu kalau gak mau lagi temenan sama saya ya gak apa-apa deh. Saya ngerti, ya wis lah gak apa-apa. Saya akan berubah dengan hidup saya sendiri, gak lagi dengan kamu, gak apa-apa. Saya tahu selama ini saya sudah menyakiti kamu terus, dan sekarang kamu gak mau lagi sama saya. Ya sudah, wajar. Saudara, kadang-kadang kita susah untuk menerima kata-kata, aku mengasihi engkau. Ini kata-kata pertama, saudara. Kalimat pertama, sebelum nanti akan ada dakwaan yang banyak, saudara. Tapi kalimat pertama, saudara, dakwaan Tuhan kepada Israel adalah, aku mengasihi kamu. Dan mereka gak percaya, saudara. Kenapa? Saya juga sudah punya histori. Yehuda itu punya histori panjang. Sejak zamannya Musa di padang gurun mereka memberontak kepada Tuhan. Konstan terus-menerus memberontak kepada Tuhan. Sampai sekarang pulang dari pembuangan pun masih gak setia kepada Tuhan. Kalau akhirnya Tuhan gak lagi mengasihi kami, ya wajar toh. Ya udahlah, Tuhan gak mengasihi kita, ya sudah. Saya ya cari cara saya sendiri, life must go on. Kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu saudara. Kita juga rasa, ada orang Kristen yang mengatakan, saya sudah melayani engkau dengan sungguh-sungguh, kenapa seperti ini? Ada juga yang mengatakan bahwa, saya selama ini pelayanan juga enggak terlalu. Ke gereja juga enggak terlalu, berdoa juga enggak terlalu, ikut sama Tuhan juga enggak terlalu. Semuanya biasa saja, bahkan mungkin under biasa. Yang standar-standar juga saya enggak jalankan di hadapan Tuhan. Kalau akhirnya Tuhan marah sama saya, ya wajar lah ya. Ya wajar. Ya wis lah, sekarang Tuhan kalau mau buang saya, ya wis lah. Ya wis, sekarang saya punya jalan saya sendiri.
Tuhan punya jalannya sendiri, saudara. Tetapi saudara, kitab Maliaki dibuka dengan kata-kata yang berusaha untuk meyakinkan, aku mengasihi engkau. Saudara, kata-kata aku mengasihimu ini saudara, itu langsung diikuti dengan pertanyaan. Mereka nggak percaya saudara. Susah untuk saya menerima bahwa Tuhan mengasihi saya saudara. Maka mereka bertanya, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Dan Tuhan menjawab, bukankah Esau itu kakaknya Yakub? Demikian firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Saudara, kalau kita melihat ya, cara Tuhan mengekspresikan cinta kasihnya kepada Israel, itu kok aneh ya. Saya nggak tahu ya, saudara happy nggak ya kalau Anda misalkan tanya, sayang, apa buktinya kamu mencintai aku? Kamu kepengen bukti kalau aku mencintai kamu? Iya, kepengen. Terus Anda punya teman atau punya orang yang Anda kurang suka, dipukulin gitu. Nih, bukti bahwa aku mengasihi kamu. Terus orang yang Anda tidak suka dipukulin sama dia. Tuh kan, tangan berdarah-darah. Dah, percaya saya mengasihi kamu. Aneh sekali ya sudah menyatakan cinta dengan cara seperti ini sudah. Tuhan menyatakan cintanya kepada Israel dengan mengatakan, lihat tuh Edom, Esau, saudaramu kan ya, jahat kan. Sudah saya sikat, habis. Tuhan mau menyatakan cinta kasihnya kepada Yakub dengan cara menunjukkan bagaimana dia menghabisi Esau. Loh ini apa-apaan nih sudah. Ini kok cara menyatakan cinta kasih agak aneh sudah. Bukankah Esau kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Saudara, saya sih susah untuk menerima ya. Susah menerima pandangan saudara, bahwa kalau saya mengasihi kamu, saya mesti jatuhkan orang-orang yang kamu anggap sebagai saingan. Kalau saya pro sama kamu, saya mesti jatuhkan orang-orang yang kamu kurang sukai begitu saudara. Susah untuk menerima gambaran Tuhan, apalagi seperti ini saudara. Tapi ini kenapa gambarannya seperti ini saudara? Saudara, kita perlu mengerti beberapa hal saudara. Pertama saudara, waktu kita mendengar kata-kata Tuhan mengatakan kasih, aku mengasihi engkau. Kasih yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah kasih yang muatannya itu berbeda dengan kalau kita zaman sekarang ngomong tentang kasih saudara. Saat ini kalau kita ngomong tentang kasih, itu biasanya saudara, mungkin 80% dari isinya adalah ngomong tentang perasaan. What do I feel about you, itu namanya kasih. Jadi kalau saya punya perasaan hangat, saya punya perasaan berdebar-debar tentang kamu, itu namanya kasih saudara. Jadi tidak usah terlalu heran saudara. Kalau perasaan itu nanti geser-geser, ya bisa. Ada orang yang ngomong tentang aku mengasihi kamu, 2 tahun kemudian bercerai, ya ada. Bahkan artis kadang-kadang celebrate saudara. Kita kadang-kadang dalam dunia kita bisa celebrate saudara dengan artis seperti itu. Oh iya, dia pantas untuk menerima kehidupan yang berbahagia. Ya sudahlah, biarlah mereka bercerai. Kata-katanya murah sekali saudara. Hari ini saya sungguh-sungguh, dan dia nggak bohong saudara. Kalau Anda melihat ada artis atau apa saudara yang menikah saudara, dia nggak bohong. Kayaknya sungguh-sungguh. Sampai nangis ya, pernikahan di dalam gereja gitu. Aku mengasihi kamu, sayangku dan sebagainya, ngomongnya seperti itu. Tapi 2 tahun kemudian sudah memilih jalannya masing-masing. Dengan kata-kata yang khas dipopulerkan sama generasi milenial mungkin sudah. Dia layak bahagia gitu ya. Dia layak untuk memperoleh kehidupannya. Terus cerai sudah. Ngomong kasih tapi bisa 2 tahun kemudian seperti itu. Atau di dalam rumah ngomong kasih tapi nggak ada artinya sudah. Itu di dalam zaman kita sudah. Kasih itu 80% isinya. Atau 85% isinya adalah perasaan sudah. Sementara sudah. Bahasa kitab suci saudara, kasih itu meliputi covenant faithfulness. Maka ketika mengatakan aku mengasihi Yakub dan membenci Esau, dia bukan sedang mengatakan bahwa perasaanku untuk Yakub itu suka banget, untuk Esau benci banget. Sejak lahir, apa ini, bulu-bulu merah-merah, gak suka. Bukan saudara. Tuhan bukan karena gak suka sama Esau gara-gara dia badannya berbulu atau gara-gara merah. Sejak lahir saya pokoknya gak suka aja sama dia. Bukan. Terus apa saudara? Dia sedang mengatakan bahwa coba lihat ya. Saya membuat covenant dengan Yakub dan bukan membuat covenant dengan Esau. Itu artinya aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Dan artinya apa saudara? Coba lihat, ketika saya tidak make covenant, saya tidak ada obligasi untuk menjaga perjanjian dengan dia. Coba lihat apa yang terjadi dengan Esau, apa yang terjadi dengan Edom. Ketika dia berbuat dosa, dia melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan terhadap Yehuda, saya hajar tuh. Dan ketika mereka mengatakan bahwa saya akan bangun kembali, saya akan rebuild, saya akan hancurkan lagi. Kata-kata ini ya, aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya ku jadikan padang gurun.
Ini adalah orang yang sama-sama keluar dari rahim yang sama, saudara ya. Yakub dan Esau. Agak beda lah. Kalau kita ngomong tentang Ishak dan Ismail, oke lah. Ishak anak perjanjian, Ismail bukan. Yang satu berasal dari budak, yang satu berasal dari istri. Tapi ini Yakub dan Esau. Sama-sama berasal dari istri, bahkan sama-sama berasal dari rahim yang sama, lahirnya juga relatif barengan, saudara. Selisih beberapa detik aja, saudara, gitu ya. Tetapi saudara, ada bedanya Tuhan ikat janji dengan Tuhan tidak ikat janji. Tuhan ikat janji dengan Yakub dan bukan ikat janji dengan Esau. Yang tidak ikat janji dengan Tuhan, maka ya seperti Esau. Ketika mereka melakukan dosa, mereka melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan. Ketika Israel itu mau dihancurkan sama Babel, saudara. Yehuda mau dihancurkan sama Babel, Edom memberikan bantuan. Edom berkolaborasi di sini dan di sana sampai akhirnya Yehuda itu hancur-hancuran, saudara. Maka Tuhan lihat, kamu sudah berbuat jahat kepada dia yang saya sudah ikat janji, maka Edom akan dihancurkan. Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, kami akan bangun kembali, maka begini firman Tuhan, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkan dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Itulah bangsa yang Tuhan tidak ikat janji. Tetapi Yehuda, tetapi Israel, coba lihat, siapa engkau? Siapa Yehuda? Maleaki itu dibuka dengan kata-kata firman Tuhan kepada Israel. Kepada Israel. Saudara, Israel itu kan sudah nggak ada ya. Sebagai kerajaan Israel nggak ada kan, sudah hancur. Kita ingat saudara, Israel tadinya nama kerajaan saudara. Satu kerajaan. Lalu pecah menjadi dua. Israel Utara. Dan Israel Utara sudah hancur saudara. Sekarang yang ada itu Yehuda. Yang ada Yehuda. Tapi firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan kepada Israel. Ini komentator banyak berdebat, ini kok bisa kayak begini, saudara? Kok ngomongnya kepada Israel kembali, saudara? Israel kan sudah nggak ada, kerajaan Israel sudah hancur. Justru, saudara, Tuhan tuh ingat, Israel sudah hancur kerajaan, enggak. Di dalam pikirannya Tuhan tetap setia. Kamu mungkin sekarang sudah melihat Israel itu di masa lalu lah. Sekali lagi ya, hubungan antara Israel dengan Tuhan, zamannya Abraham keren, zamannya Musa keren, zamannya Daud keren. Pernah ada Elia dan sebagainya. Tapi itu Israel zaman dulu. Sekarang Israelnya pun sudah enggak ada. Yang ada Yehuda sekarang. Tapi Tuhan bilang, enggak. Israel kamu enggak bisa lihat. Kamu pun sudah lupa sama Israel. Dan sekarang kamu pikirannya Yehuda. Yang ada dalam benaknya Tuhan. Saya ikat janji dengan Israel dan tetap ikat janji dengan Israel. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel. Yang tidak ikat janji seperti Edom, Tuhan tinggalkan. Tetapi kepada Israel. Faktanya, kamu melakukan dosa yang tidak lebih bagus loh daripada orang-orang Edom. Yehuda itu tidak melakukan dosa yang lebih ringan. Yehuda melakukan kejahatan yang juga sama. Dan kalau kita lihat saudara, tadi kan di awal saudara, saya berusaha untuk memberikan case ya saudara. Apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh orang-orang Yehuda. Mereka berasa, kami sudah taat sama Tuhan. Kami sudah pulang. Kami sudah bangun ulang bait suci. Kami sudah menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Itu perasaan mereka saudara. Padahal saudara mereka gak sungguh-sungguh. Dan ketika mereka gak sungguh-sungguh, Tuhan tidak buang. Faktanya mereka tetap boleh pulang ke dalam tanah perjanjian. Faktanya mereka boleh bangun kembali bait suci Yerusalem. Dan faktanya sekarang mereka tetap masih bisa berada di dalam jalan Tuhan. Dan Tuhan terus-menerus masih paling tidak kirimkan Maleaki di sini saudara. Maka mereka pertama-tama saudara harus diyakinkan bahwa Tuhan itu masih mengasihi kamu. Ini bukan cerita masa lalu. Tuhan sampai sekarang, fakta keadaanmu sekarang enggak sangat baik. Enggak sangat baik itu bukan Tuhan menguji ya. Kamu sudah setia tapi Tuhan lupa. Bukan loh ya. Bukan. Tetapi ya karena kamu enggak beres juga. Cuman itu nanti kita akan lihat dalam minggu-minggu depan sudah. Tapi perasaan mereka seperti itu sudah. Dan kita melihat ya. Di tengah-tengah keadaan seperti itu Tuhan masih mengingat janjinya loh. Kamu itu seperti kayak orang yang sedang bertengkar. Suami istri yang sedang bertengkar. Suami istri yang sedang bertengkar itu berbeda dengan suami dengan orang yang bukan istri. Beda kan saudara ya. Suami istri bertengkar itu one thing. Tapi dengan suami bertengkar dengan orang lain, sudah bertengkar dengan pegawai bank atau pegawai mana, sudah kan lain sudah. Anda bertengkar dengan penjaga Indomaret, itu kan beda dengan bertengkar sama istri sudah. Itu orang lain sudah, ini istri sudah. Memang keadaan mereka tidak oke-oke saja sudah. Tetapi sudah, Tuhan menegaskan adanya covenant. Aku mengasihi kamu. Itu yang kamu perlu camkan untuk kamu percayai sudah. Sekarang sudah, consider fakta bahwa mereka bisa pulang, mereka bisa membangun bait suci sudah. Sekarang sudah, saya ingin ajak kita untuk kembali ke dalam kehidupan saudara dan saya, sudah. Kehidupan kita, sudah. Anda hari Minggu, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali, kadang sebulan 3 kali, kadang ikut TA, kadang enggak, kadang ikut pelayanan, kadang enggak, sudah. Kadang-kadang itu Google Photos bisa keluar kapanpun, sudah.
Dan ketika ikut-ikut kadang-kadang tergerak, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang Google Foto juga salah kan saudara ya. Kadang-kadang kan begitu saudara. This day 12 years ago. Lalu gambar foto yang enggak jelas begitu saudara. Gapura gitu. Nah, apa yang 12 tahun lalu ada gapura, enggak penting banget begitu ya. Tapi 12 tahun yang lalu kadang-kadang bisa menggerakkan. Ke gereja kadang-kadang begitu saudara. Kadang-kadang ada ke gereja, kadang-kadang ada pelayanan, kadang-kadang ingat kembali dengan Tuhan, kadang-kadang kita menangis, kadang-kadang kita berkomitmen. Tapi setelah itu kita langsung kembali kepada realita. Back to reality. Mau move on saudara. Karena apa? Karena yang dijanjikan Tuhan, yang kelihatan manis di dalam cerita-cerita Alkitab kita, kayaknya ya itu sudah rasanya kayak di ghosting sama Tuhan aja itu. Kalau pas hari Minggu begini kayaknya dikasih janji kayaknya kuat, tapi kayak di ghost. Anda tahu ghosting saudara? Anda generasi boomer nggak ngerti ghosting saudara. MIA juga Anda nggak ngerti ya saudara ya. Ghosting, MIA nggak ngerti ya. Pokoknya intinya seperti kayak didatengin, dikasih pengharapan, tahu-tahu hilang. Tuhan tuh kalau hari Minggu tuh nyata banget, tapi kalau pas saya lagi kerja berhadapan sama kesulitan ini dan itu, ghosting, dia hilang, kayak ghost, hilang, nggak ada gitu. Anda berasa seperti itu, makanya akhirnya ya udahlah move on aja saudara. Sebelum Anda move on saudara, kita mesti ingat saudara, kita mungkin bisa lupa dia, tapi dia bahkan tidak lupa Israel. Bukan lagi Yehuda sebutnya, dia ingatnya Israel. Yakub itu ya, pada waktu bergelut dengan Tuhan, namamu sekarang Israel, dia masih ingat saudara. Dia masih ingat sama Yakub, dia masih ingat dengan Israel, meskipun sekarang Israel sudah hancur, dia terus ingat saudara. Saudara, itu yang juga saudara dan saya pikir saudara, kita perlu untuk sama-sama gumulkan saudara. Belajarlah percaya terhadap ucapan Tuhan, aku mengasihi kamu. Dia masih ikat janji, kita adalah orang pilihannya Tuhan. Coba consider beberapa fakta kecil. Faktanya iman masih ditaruh di dalam hati Anda. Faktanya Anda masih kadang-kadang tergerak entah dipaksa entah gimana untuk datang beribadah kepada Tuhan. Faktanya Anda kadang-kadang masih didorong untuk berdoa. Faktanya Tuhan tuh masih taruh orang-orang untuk mendoakan Anda. Anda tahu atau enggak saudara? Itu hal-hal yang Tuhan masih kasih saudara. Anda mungkin tidak dalam keadaan yang paling baik dengan Tuhan. Hubungan yang paling basah dengan Tuhan. Maybe. Kayak suami istri yang lagi dingin-dingin saudara. Tapi suami istrinya belum cerai saudara. Faktanya Tuhan masih mengatakan, aku mengasihi engkau. Biarlah kita belajar untuk percaya. Dan dari sana sudah berangkat sudah tindakan-tindakan kita yang lain sudah. Sadarilah status kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan dan dipanggil juga untuk mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau memperkenankan kami untuk kami masih boleh bersama-sama mempercakapkan bagian-bagian kitab suci kami. Kami bersyukur di hadapan Tuhan, kami berhadapan dengan keadaan-keadaan di mana Tuhan itu kadang-kadang dekat cuman di dalam speaker-speaker gereja saja. Tuhan itu kadang seringkali dekat cuman di dalam channel-channel YouTube Kristen saja. Tetapi begitu kami masuk dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mendapatkan pangeran lain yang lebih menjanjikan. Kami bisa bertemu dengan pekerjaan kami bertemu dengan klien kami bertemu dengan teman-teman kami. Dan kami mendapati kehidupan kami kelihatannya juga lumayan baik-baik saja. Dengan atau tanpa Tuhan. Kami seperti kayak bisa mudah sekali untuk terpeleset, lari dan melanjutkan kehidupan kami tanpa Tuhan. Namun Tuhan pimpinlah kami untuk kami sadar bahwa Tuhan tetap adalah Allah yang mengasihi kami dan masih mengasihi kami. Lepas dari apa yang kami rasakan tetapi Engkau masih mengasihi kami. Karena itu pimpinlah kami Tuhan untuk kami boleh menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang telah mengikat janjimu dengan kami. Dan Engkau adalah satu-satunya Allah yang menawarkan dan akan perform keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami.